Selagi masih dipercayakan oleh negara untuk bertugas, berdinas, kami laksanakan. Selagi masih bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, kami tetap semangat untuk menjalankan tugas. Meski langkahnya tak segagah dulu Kagi, bahu dan lengannya tak sekekar dan kuat semasa bertempur di garis depan demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, sehingga kita semua bisa hidup dengan tenang dan damai. Namun semangat yang terpancar dari mata sosok seorang babinsa bernama Kopral II Reinhard Paraisu itu tak pernah pudar. Kondisi fisiknya yang kini hanya memiliki satu kaki setelah ia dan kedua rekan setimnya menjadi korban tempur dalam operasi militer di Tanah Rencong pada tahun 2005 silam. Tidak menjadi penghalang bagi sang patriot itu untuk melanjutkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara meski tidak lagi mengangkat senjata dan bertempur di garis depan. Nama saya Reinhard Paraisu, pangkat Kopral II, jabatan sebagai Babinsa. Saya bertugas di Kodim 1310 Bitung, Koramil 01. Saya bertugas di Kodim Bitung sudah mulai dari tahun 2008. Pengalaman pahit yang membuat sosok Kopda Reinhard Paraisu hingga harus kehilangan kakinya itu terjadi tahun 2005 silam, tepatnya di bulan Mei. Kopda Reinhard Paraisu yang saat itu tergabung dalam tim khusus yang sedang melaksanakan tugas operasi militer di Aceh terlibat kontak tembak dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di daerah Nisam Desa Panton, Kabupaten Lok Sumawa, Aceh. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit itu, mantan prajurit Yonif 712 Wiratama yang kini menjadi Babinsa Kodim 1310 Bitung itu menjadi salah satu dari 3 korban luka tembak dari pihak TNI. Meski ketiganya selamat, namun Kopda Reinhard Paraisu harus merelakan salah satu kakinya yang tertembak terpaksa harus diamputasi. Saya dari Batalion 712 sebelum saya ke Kodim. Saya dari Batalion 712 berangkat tugas ke daerah Istimewa Aceh atau Banda Aceh pada tahun 2005, dan pada tanggal 14 Mei 2005 saya kena tembak korban tempur di daerah Nisam di Lok Sumawe, Kabupaten Lok Sumawe, bersama-sama dengan tim saya yaitu tim SUS, dan yang mengalami tembak kami bertiga. Tiga-tiga hanya luka tembak semua, tidak ada korban. Dan saya pada saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit Lok Sumawe, baru dievakuasi ke Putri Ijo, Medan. Dari Putri Ijo besoknya baru diberangkatkan ke Gatot Subroto selama dari bulan Mei sampai bulan Desember. Nah, di Gatot Subroto itu baru saya diamputasi. Dalam pikiran saya, gimana saya harus berdinas kalau sudah tidak punya kaki. Bagi seorang prajurit tempur, kehilangan kaki bukan hanya berbicara soal fisik, tapi juga kehilangan mobilitas, kehilangan kemampuan bertarung dan bertempur. Sehingga menyadari musibah yang menimpa dirinya itu, pria kelahiran desa Kalongan, Kepulauan Talaud, 20 Juli 1977 silam itu merasa sangat terpukul memikirkan bagaimana dengan karir dan masa depan keluarganya nanti. Apalagi saat itu anak pertamanya baru berusia sekitar 4 bulan. Hal itu pun sempat membuatnya nyaris putus asa dan kehilangan arah. Beruntung saat itu istri dan orang tua serta kerabat dekatnya tak henti-hentinya terus memberikan dukungan dan motivasi, ditambah lagi semasa menjalani pemulihan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Ia menyaksikan sendiri bagaimana rekan-rekannya sesama prajurit TNI yang juga menjadi korban tempur yang kehilangan kakinya masih bisa berjalan dan menjalani kehidupan normal meski menggunakan alat bantu berupa kaki palsu. Hal itulah yang menjadi titik balik bagi Kopda Reinhard Paraisu untuk kembali bangkit dan memulai kehidupan barunya. Tapi saya bersyukur, saya lihat ini kawan-kawan saya yang tidak punya kaki bisa berjalan juga. Dan juga dukungan dari istri, orang tua, anak waktu itu masih kecil, yang mendukung saya, menjadi saya semangat.
Anak istri sering menyampaikan bahwa anak masih kecil, harus berjuang dan sampai memedohi diri. Tak mau larut dalam kesedihan atas musibah yang menimpa dirinya karena perjalanan hidup masih panjang dan ada kehidupan lain yang harus diperjuangkan. Kopda Reinhard Paraisu pun meneguhkan hatinya untuk terus melanjutkan jejak pengabdiannya sebagai prajurit TNI meski hanya bermodalkan satu kaki yang ia miliki. Sehingga usai menjalani perawatan dan pemulihan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat Gatot Subroto, ia pun kembali melanjutkan pengabdiannya sebagai seorang prajurit TNI di kesatuannya, yakni Batalion Infanteri 712 Wiratama. Keadaan fisiknya yang sudah tidak mendukung pelaksanaan tugasnya di satuan tempur membuat Kopda Reinhard Paraisu pun akhirnya meninggalkan satuan tempur kebanggaannya itu dan melanjutkan pengabdiannya sebagai seorang prajurit di Satuan Komando Kewilayahan Kodim 1310 Bitung Korem 131 Santiago sebagai seorang babinsa hingga saat ini. Sejak saat itu, sang patriot yang dulunya bertempur di garis depan demi menjaga kedaulatan bangsa kini mendedikasikan seluruh waktu, tenaga, dan pikirannya bersama masyarakat di wilayah binaannya sebagai seorang babinsa. Akhirnya saya tetap semangat sampai akhir pemulihan bulan Desember 2005 saya kembali bertugas di Batalion 712 Kompi B. Pada tahun 2006 saya dipindahkan tugas ke Korem 131 Santiago selama setahun sampai 2007. 2008 saya sudah pindah ke Kodim Bitung dan menjadi seorang babinsa. Babinsa mulai dari 2008 sampai sekarang. Meski saat mengawali pengabdiannya sebagai seorang babinsa, Kopda Reinhard Paraisu sempat menarik perhatian sebagian masyarakat di wilayah binaannya karena kondisinya yang pincang saat berjalan. Namun hal tersebut tidak membuat sang babinsa itu malu atau minder. Karena menurutnya meski dirinya dianggap sebagai seorang yang cacat, namun ia merasa bangga sebab ia kehilangan kakinya bukan karena akibat dari melakukan hal-hal yang negatif, namun ia kehilangan satu kakinya tersebut karena berjuang menjaga kedaulatan bangsa di medan pertempuran. Dan itu memiliki rasa kebanggaan tersendiri baginya. Hingga pada akhirnya setelah sebagian masyarakat di wilayah binaannya yang dulunya pesimis melihat babinsa yang bertugas di desanya dalam kondisi seperti itu mengetahui kebenaran tentang asal-muasal sang babinsa tersebut kehilangan satu kakinya itu, kini justru berbalik respek dan memberikan rasa hormat atas dedikasi yang telah ditunjukkan oleh seorang prajurit TNI tersebut kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia yang kini telah menjadi babinsa di desa mereka itu. Baru masuk di wilayah itu menyampaikan, kok babinsa jalannya pincang. Bapak Lurah sampaikan, oh ini korban tempur. Mereka jadi segan. Ada yang tetap menurunkan semangat karena jalannya tidak lurus, tapi kami tidak ambil pusing dengan itu. Karena mereka tidak mengerti tentang keadaan saya, apakah saya ini cilaka dalam keadaan mabuk atau karena ini kecelakaan adalah korban tempur. Makanya saya tidak akan turun, semangat saya tetap semangat. Tidak ada itu mau sampaikan, oh saya tidak mau bergaul lagi karena dicemooh oleh orang lain. Meski tubuhnya tidak sempurna lagi sehingga untuk bisa berjalan saja sang patriot itu harus dibantu kaki palsu. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi Kopda Reinhard Paraisu untuk tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang babinsa. Dukungan dan doa dari istri dan anak-anaknya menjadi salah satu sumber penyemangatnya dalam melanjutkan pengabdiannya kepada negara dan bangsa serta masyarakat. Membuat kami semangat dalam bertugas dan beraktivitas dalam tugas di bumi ini karena demi negara juga dan juga untuk anak istri, karena dukungan anak istri yang kuat selalu mendoakan kita, memberikan semangat bahwa kehidupan ini bukan hanya sementara, masih berkelanjutan. Makanya mari kita
ambil hikmahnya. Selagi kita masih bisa, harus kita berjuang. Di mata masyarakat di desa binaannya, Kopda Reinhard Paraisu dikenal sebagai sosok yang bukan hanya sebagai aparat, tetapi juga sebagai sahabat, pendengar, dan pengayom. Kepedulian dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sangat berdampak langsung bagi masyarakat. Dari satu rumah ke rumah ia datang menyapa, mendengar, dan membantu. Sebagai seorang babinsa, ia pun aktif mengajak warganya untuk membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami sayuran dan beternak ayam, agar kelak hal tersebut bisa menjadi peluang sumber ekonomi yang diharapkan bisa membantu perekonomian warganya. Kehadirannya di tengah masyarakat banyak mengajarkan arti dari sebuah kemandirian, keteguhan hati hingga rasa syukur.